Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Waliman. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari waliman tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghalqa wan nashitati nashta
wassabihati sabha fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah fa iza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa iza hum bis-sahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirlih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirlih. Allahu akbar. Allahumma ghfirli walhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirlih. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih ya. Sopo kameramen rek? Siril ono Siril? Ada? Oh enggak ada. Layan ada? Oh ya, Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu ibadah yang sangat penting. Bahkan berulang kali Pak Nur sampaikan bahwa kegiatan inti kita hidup di dunia itu adalah sholat. Bagaimana Pak kegiatan yang di luar sholat? Sebenarnya itu adalah kegiatan mengisi waktu luang. Kegiatan intinya adalah sholat. Jadi siapa yang berani meninggalkan sholat, itu artinya dia itu sudah durhaka dengan perintah Allah itu. Awak dewi sinau, gitu. Awak dewi olahraga, awak dewi bekerja. Itu sebenarnya itu menanti waktu sholat. Kegiatan inti kita di dunia ini adalah sholat. Makanya belajar sholat itu yang sungguh-sungguh. Kelas 8 ini nanti insya Allah ujian prakteknya itu ujian sholat. Dan siap-siap saja. Nanti salah satu yang uji sholatnya adalah Pak Nur. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau enggak nilaimu 100, ya 0. Enggak ada nilai 20, 30, 40, 80 itu tidak ada. Salah setitik Pak Nur kasih nilai 0. Kenapa Pak kok bisa begitu? Karena tidak ada yang lebih penting daripada sholat itu. Masih nilaimu yang lainnya itu dapat 100, sholatmu nilainya 0, ya sudah, kamu gak naik. Karena saking pentingnya sholat itu, maka sholat itu tidak boleh diwakilkan ataupun ditinggal, tidak boleh. Aku wakil awakmu, wahai sholat, gak iso. Ya, pagi-pagi awak dewe wis dibangunkan, diundang dikongkon sholat, ya. Bahkan sebagian besar azan subuh di masjid-masjid kita itu ada lafaz begini, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur pada waktu itu. Tapi jarang yang sholat ke masjid. Coba Pak Nur tanya, siapa tadi pagi yang sholat di masjid ngacung? Sitok dok.
2, 3, 4, 5. Siapa tadi pagi yang tidak sholat subuh? Ngacung. Kau kan masih ingat ya? L dulu itu sering tidak sholat subuh, langsung dikongkon Pak Nur sholat subuh yang masjid, kan begitu ya? Kenapa? Karena nggak bisa ditinggalkan sholat itu. Penting banget itu, nggak bisa ditinggalkan. Siapa tadi pagi yang sholat subuh karena dibangunkan sama orang tuanya baru sholat subuh? Siapa? 1, siapa? Alfat. Jam berapa, Fat? Jam 4:30. Loh, 4:30 kok gak buyar awisan masjid? Kamu, Al? Jam 5 kurang 10 menit dibangunkan. Siapa yang bangun sendiri tanpa ada yang membangunkan? Ngacung. Oh, banyak ya. Jadi ini loh, Rek. Ini Pak Nur mau menunjuk beberapa orang untuk mengulangi yang disampaikan Pak Nur ini. Uang iku diarani sadar iku kalau melakukan kewajiban itu tanpa paksaan, iku baru diarani wong sing sadar. Belajar tidak ada yang menyuruh, gak ono sing meksa, dia ini belajar dhewe, berarti dia itu sadar. Sadar itu kayak eling lho, Rek. Ya, ngelakoni kebaikan sholat Jumat, infak, iku Gus gak ono sing maksa, gak ono sing merintah. Iku jadi wong sing sadar. Wong sing gak sadar iku apa-apa leren dikongkon, salat leren dikongkon, salat Jumat leren diobrak-obrak. Iku wong sing gak sadar. Ya, saiki rasakno di dalam hatimu sendiri-sendiri. Ketika mendengarkan azan, ketika ada waktu sholat, apa yang di dalam hatimu dan dalam pikiranmu itu? Apakah ada rasa keterpaksaan atau enggak? Kalau tidak, berarti kalian itu orang yang sadar. Kalau masih ada rasa keterpaksaan, berarti kamu itu lagi sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Kalau sakit secara jasmani itu bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya kamu sakit gigi, merengut kita esok, oh iki lagi loro iki, bisa sambatan. Tapi kalau sakit jiwa itu kadang-kadang wong iku sehat, seger meger gitu. Nek olahraga ngangkati barbel, oh ini metu ndoke, ya metu ndoke dempal. Tapi dikongkon sholat juga gak kuat. Bangun pagi untuk sholat ke masjid itu tidak kuat. Itu jiwanya yang sakit, orang yang seperti itu. Tapi ono arek cilik, ya, arek cilik, ya gak sepiro kuat ngangkat beban, tapi dia sholat ke masjid, itu artinya jiwanya sedang sehat. Ya cara gampangane iki ngene lho, Rek. Nek Pak Nur ngomong ke jiwa nggak sehat ngono kan, itu kan sebenarnya bahasa yang halus sebenarnya itu. Bahasa sing kasar itu gejala-gejala gila, gejala-gejala gendeng, melakukan kebutuhan dengan cara dipaksa. Itu wong sing gejala-gejala gendeng loh. Pak Nur kasih contoh lagi ya, sing gampang. Kita ini lapar, ya toh? Lapar. Ada nasi, tapi nggak dimakan, padahal lapar. Leren digepuki sih, ayo mangan ora, padahal lapar. Kan kebutuhan itu. Iki wong gejala-gejala gila itu seperti itu. Ya, wong wis luwe ono segone, tapi gak dipangan. Iku gejala-gejala gendeng iku. Disawang tok ngene wae. Kalau celam, padahal itu makanan dia buat dia.
Terus takmir saiki, takmir masjid. Masjid Darul Ilmi. Ditugasno dikongkon jaga anak-anak yang sholat, kan begitu. Nek rame dewe, ikut dia itu sedang sakit jiwa. Sakit jiwa itu bahasa yang diperhalus. Bahasa kasarnya gejala gendeng. Jamaah wis nurut-nurut kabeh, wis manu kabeh, ngobrol dhewe ning mburi. Ya? Ngobrol dhewe ning mburi. Oke, karena materi sholat ini yang menyampaikan Pak Nur, maka Pak Nur membuat peraturan. Yang dulu itu sholat berjamaahnya tidak rapat, maka Pak Nur membuat peraturan, sapa sing gak rapat maka akan disetrap sama Pak Nur. Alhamdulillah sekarang banyak yang rapat, ya. Makanya Pak Nur itu kalau sholat datangnya belakangan, supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak tahu posisinya Pak Nur itu di mana. Kalau tahu, pasti dia merapatkan barisannya itu, merapatkan softnya itu. Tapi kalau nggak tahu, ada yang renggang seperti ini, kemudian dia rukuk gitu ya, ngelihat, ono Pak Nur lagi dirapat, no. Itu ya ada yang seperti itu. Maka peraturan yang kedua bagi takmir saiki, kalau ada takmir yang rame sendiri, mondar mandir cerita gak karuan, saya setrap, ya, saya setrap, saya sita HP-nya 1 bulan. Takmir rame dewe pas sholat Jumat, malah nongkrong-nongkrong kayak di warung kopi. Kalau sudah saatnya mendengarkan khotib Jumat, khotbah Jumat, itu seharusnya semuanya itu ditinggalkan pekerjaannya itu, takmir-takmir itu loh, ya. Dan Pak Nur usul itu, takmir-takmir itu tes sholatnya itu, bacaan sholatnya, ya. Syarat untuk menjadi takmir, sholatnya beres, bacaan sholatnya. Kenapa? Ini kita ini latihan, Dek. Latihan bagaimana supaya sholat itu yang benar. Harapannya apa? Nanti kalian kalau sudah dewasa, sudah di masyarakat, kalian itu akan menyampaikan nilai-nilai yang benar, ya. Pak Nur kasih contoh, misalnya di Ngingas itu ada sebuah masjid di Ngingas Selatan. Itu ada petugas khususnya untuk menata soft. Kurang rapat, dikongkon rapat. Pak, rapat. Enggak sambil senyum, tapi sambil koyok kereng. Ayo rapat. Ada lagi Masjid Al Jiron. Tahu ya Masjid Al Jiron ya? Itu disuruh merapatkan itu. Ada lagi yang lebih besar lagi di sana, di Surabaya, depannya Bonbin. Masjid apa? Masjid apa depannya Bonbin? Dekatnya Bonbin? Masjid? Walah rek, dolanmu iki kurang ngadoh rek. Masjid ning kono gak ngerti. Masjid Al-Falah. Itu imamnya itu masih muda, hafalannya 30 juz, bacaannya itu panjang, rasanya enak. Itu disuruh merapatkan itu, ada petugasnya sendiri itu. Kemudian ke utara lagi, yang lebih jauh, di Masjid Al-Irsyad. Tahu? Kalau kamu sholat di sana, itu seperti kamu sholat di Masjidil Haram. Arab tok di sini. Yang nggak setuju siapa yang Arab sini? Ya siapa ya? Mana Wais? Gak masuk. Wais wajib sholat di sana biar merasakan suasananya Arab. Ya. Iki Excel iki ketokane ya wong Arab iki, iya? Bukan? Bukan, Pak. Oh, kamu orang mana? Indo. Oh, orang Indo. Sejak kapan? Di sana juga bagus, imamnya juga bagus.
Begitu ya. Yang pertama, nah, kan sekarang rapatnya sudah, tapi ono sing bebek loh, ono sing huruf V ngene iki. Jadi yang rapat itu hanya ujung dan ujungnya. Ujung jendike iki karo ujung jendike koncone. Sekarang Pak Nur tingkatkan. Adik sing rapat kur jendike tok tak setrap. Harus lurus. Coba sini siapa? Al, Rene Al. Tak kayak contoh. Ngene. Ya. Dari seperti ini. Yang belum paham silakan berdiri dan lihat. Karena apa? Mulai nanti sudah Pak Nur sudah beroperasi. Adik ujung-ujungnya dok yang rapat setrap. Seperti ini. Ayo tambah satu lagi. Ayo Mas, maju Mas. Gini Mas, guys sob. Ayo, yang depan ini maju semua. Ayo gini. Praktek ini ayo. Ayo. Praktek ini ayo, ngarep-ngarep iki lho. Sob ngarep dhewe iki, ayo kene. Ben do ngerti. Ayo. Satu bagus. Iku bener apa durung iku? No, Mas Esor. Oke. Iku wis bener apa durung iku? No. Seperti ini ya. Jadi tidak membentuk V, nih membentuk V. Coba kita membentuk V semua. Ayo gini. Yang nyenggol itu cuma jendike, ujung jendike. Ini yang salah. Contoh yang benar. Yuk. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Awas, yang wedok-wedok itu Pak Nur beroperasi di tempatnya yang putri semua ini. Mumpung jamaah sedidik, gak ada yang kelas 9. Oke, terima kasih. Yang pertama soft, yang kedua takmir. Itu dulu aja. Ya, itu dulu. Ben bener salate. Terus gini rek. Ini agak agak melenceng dari temanya ya. Ini perlu Pak Nur sampaikan. Pak Nur punya angan-angan anak-anak yang rambutnya itu panjang-panjang. Pak Nur akan mendatangkan tukang cukur ke Mugaru dan harus bayar. Kalau di rumah masih bisa alasan ya, Pak hujan Pak. Kalau di sekolah nggak ada alasan, Pak tapi saya nggak punya uang Pak. Tak enteni sampai duit, jadi diutangi sih. Engko mari ngono nek duit bayar. Bagaimana Pak seandainya lali-lali terus Pak? Wis bijimu nol ngono wis ora usah. Kok kan teori ya. Nah, iki sing kok sapa jenenge kuwi? Semesta iku ketokane kuwi pengen dicukur iku. Bayar 15.000 saiki ya. Pak Nur pengen nanti kalau sudah Pak Nur data sret wakeh sing gondrong-gondrong, akeh sing neko-neko, datangkan ke sini tukang cukurnya. Dipotong sing rapi. Pak Nur nggak mau rambutnya aneh-aneh. Rambut kebak tumo kok diingu dawa. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyaknya anak-anak yang sering mondar-mandir di luar kelas, Pak Nur akan menerapkan jurus lama, yaitu mengadakan kartu tanda izin keluar kelas. Ada 2 satu kelas itu. Pokoknya ketok yang jobo kelas nggak pakai kartu, sita HP-nya. Cuma ada 2 satu kelas itu. 2 kok gantian, 2 gitu ya. Kecuali kalau ada tugas dari bapak dan ibu guru dikongkon
gotong opo misalnya ya, pas ujian praktek masak misalnya, itu kan ada konfirmasi dari gurunya, tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa konfirmasi dari bapak dan ibu guru, maka nanti akan disetrap, disita HP-nya ya. Pak, kok seperti itu Pak? Ya ben tertib. Tata tertib itu fungsinya untuk menertibkan. Dan insya Allah itu akan segera ada kartunya itu. Sudah dibuat sama Bu Zia. Nanti akan segera disampaikan ke kelas-kelas. Oke. Seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, ada beberapa anak yang akan saya suruh maju ya. Nek gak iso ngomong, ikut yang telat tadi ke 9A. Tak delok sih, sapa iki? Sapa iki? Sapa iki? Mburi dhewe. Pojok. Wah, pojok, mburi dhewe. Ke sini. Nah. Pilih ngomong atau pilih kelas 9A. Cuma ada 2 pilihan. Ya? Apa sih? Ya? Ya, diulangi seingatmu yang disampaikan Pak Nur tadi. Enggak lupa. Oh iya itu. Ya, dia ngomong. Lupa ingat. Tepat. Tutur. Oke. Yang perempuan. Pojok, mburi. Pojok mburi dewe. Ya silakan maju. Mas, ke sana Mas. Ya, silakan duduk. Gak bisa. Gak bisa. Oke, nanti ditambah kalau tidak bisa ya. Sopo iki? IPM. Esok wis olahraga jantung iki ben. IPM. Yang dari Malaysia? Vio. Wah, cek. Ya, sini Vio. Jadi inti yang dibahas Pak Nur tadi itu pokoknya pertama tentang sholat. Nah kita tuh di dunia ini tuh utamanya itu sholat. Jadi kita belajar, kita tidur tuh sebenarnya kita tuh menunggu waktu sholat. Terus tadi Pak Nur juga membahas peraturan-peraturan yang buat sholat. Jadi kita harus kayak ngerapetin softnya kita. Di situ juga nanti bakal ada kartu. Kalau misalnya mau keluar kelas kita harus pakai kartu itu. Oke, tunjuk satu Vio. Sing wedok, Vio. Kelas 7. Queen. Nah, karena Queen ini pinter bahasa Inggris, sampaikan pakai bahasa Inggris. Ya, delokan sing lanang-lanang kok ya. Engko sing gak ngrungokno takon maju takon baleni bahasa Inggris. So Pak Nur said a lot of things, and one of them is about prayer. So prayer is the most important thing in our lives because it will, if we do our prayers daily and if we do them right, we will go to heaven. And the rest of our activities, like our hobbies, for example, like singing, cooking, etc., it's all just
like other things. It isn't really that important. And also, Pak Nur said that there will be like cards, and if we go to other classes, we have to use that card. So yeah, as permission. And also for the boys, if you have like long hair, you will have to cut it, or else there will be punishments. Oke, tunjuk satu yang laki-laki. Siapa? David. Davin. 7A. Ya. Mana Davin? Oh, nggak masuk. Kenzio 7A. Kenzio. Kenzi. Oh ya, Ken, ayo Ken. Sini Ken. Gak bisa bahasa Inggris Pak. Iya, bahasa Indonesia. Oke, berarti ini kelas ikut ke kelas 9A nanti ya. Oh, tambah wakil yang kelas 9A. Oke, terakhir ya. Terakhir IPM. Faizan Pak, Faizan Pak. Faizan bisa. Sing kira-kira nih iso sih. Siapa ya? Diana denger. Siapa Karina. Ada Karina? Oh, pusing. Oh ya, kamu ya Din, kini Din. Ya, tepuk tangan untuk Diana. Wah. Jadi tadi yang dijelasin Pak Nur itu, sholat itu hal utama yang harus kita lakukan di hidup ini. Nah, selain sholat misalnya kayak kerja, belajar dan lain-lainnya itu sebenarnya tuh kayak nunggu waktu sholat. Nah, terus ada beberapa peraturan yang diterapin Pak Nur buat takmir. Itu adalah mereka bakal dites sholatnya kalau bisa. Terus misalnya ada soft yang nggak rapet, itu kalau bisa dirapetin. Terus kalau misalnya ada rambut cowok yang panjang-panjang, itu bakal nanti dipanggilin tukang cukur di sekolah, biar nanti langsung dicukur di sekolah, biar nggak ada alasan apa lagi kayak hujan atau misalnya kayak nggak ada uang. Jadi nanti bisa ngutang dulu kalau misalnya nggak ada uang. Sudah. Oke, sudah ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Iki kukumu dawa-dawa, coba gini. Kiwo, sing kiwo, coba. Masya Allah. Iki kuku nih. Ya Allah, iki kira-kira berapa iki? Wes, gini tambahin mana peraturannya ya? Peraturannya tambahin mana? Nanti jam istirahat sudah harus bersih semua kukunya, semuanya, laki-laki dan perempuan. Pak Nur akan ngecek ke kelas-kelas nanti ya. Itu Mbak, kamu panjang apa pendek kukumu? Panjang ya, pokoknya Pak Nur nggak mau tahu. Saat durung istirahat engko Pak Nur keliling ke kelas-kelas, kan kelasnya kari sedidik kan, kelas itu kan kelas 8 tok ta ya, gampang tambahan. Oke, sampai di sini dulu. Sopo sing rambutnya dawa ya? Semesta iki rambutnya dawa. Semane sapa? Amir, Timir. Dawa Amir. Oh iya. Sopo mana? Sopo?
Iki lho. Adiknya Jet Li. Kamu tahu Jet Li? Apa? Film kartun. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.